yang ada di muka bumi ini. Maka di sinilah Nabi alaihi salatu wassalam memberikan pesan kepada kita semua, "Fa'tahu." Kalau kalian menyaksikan taman surga, maka jangan kalian lewati, melainkan duduklah bersama orang-orang yang ada di taman surga. Siapa mereka? Mereka yang salah satunya adalah membahas tentang kisah-kisah yang Allah kisahkan. Kisah tentang Isra dan Mi'raj ini, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, merupakan kisah yang amat panjang. Kalau yang kisahkan malam ini, yang yakin sampai besok malam kisah ini belum mampu untuk kita tuntaskan. Pertanyaannya berbeda, karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini itu berlangsung satu malam, tetapi mengandung begitu banyak hikmah dan pelajaran di dalamnya. Maka oleh sebab ini, dia mohon izin, perayaan Isra dan Mi'raj seperti ini jangan sampai usang dimakan waktu. Nenek sampai berjalannya waktu perayaan ini hilang. Seiring berjalannya perjalanan waktu, perayaan-perayaan seperti ini mulai sudah tidak digemari lagi oleh masyarakat. Jangan sampai. Kenapa? Karena kalau kita membahas Isra dan Mi'raj dari maghrib sampai isya, tentu kita membahas hanya 1 dari 100. Maka kita butuh 100 kali membahas tentang Isra dan Mi'raj, barulah kurang lebih kita bisa membahas sebagian besar dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Sekali lagi, Isra dan Mi'raj ini hanya satu malam, dan ini salah satu dari tanda-tanda kebesaran Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah paling pertama dari Isra dan Mi'raj bagi Nabi alaihi salatu wassalam, Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Bagi siapa? Bagi makhluk yang paling mulia, yang paling Allah cintai. Siapa? Bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menunjukkan salah satu kuasanya di sisi Allah. Allah ingin menunjukkan maha besarnya Allah. Bagi siapa? Bagi umat makhluk yang paling Allah cintai. Siapa? Umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin tunjukkan bagi umat beliau. Allah ingin tunjukkan bagi seluruh manusia. Isra Mi'raj ini merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah dengan jelas ingin tunjukkan bagi seluruh manusia. Itu sebabnya Allah mengawali subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sekarang saja kalau kita berbicara, ada orang yang menggunakan alat yang paling canggih, berangkat dari Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke langit pertama, menembus langit yang kedua, langit ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, itu belum ada kecanggihan alat yang bisa menuntaskan perjalanan yang begitu panjang ini dalam satu malam. Apalagi zaman dulu, sekedar transportasi saja di zaman Nabi itu hanya kendaraan yang paling canggihnya onte jalan. Yang kalau kuda itu diajak berlari, itu kecepatan maksimumnya, artinya kecepatannya paling tinggi itu kurang lebih 70 km per jam. Itu zaman dulu. Di zaman Nabi ada 2 kendaraan yang paling canggih, onte jalan. Onte digunakan untuk perjalanan yang berbulan-bulan, sedangkan kuda digunakan untuk perjalanan cepat. Dan ini 2 kendaraan paling canggih. Dan Allah ingin tunjukkan kuasanya dari zaman dengan masih tunggang onte, dari zaman dengan masih tunggang jalan, sampai dengan tunggang jet. Makin tinggi sepeda motor, ada yang lebih canggih. Sudah ada kendaraan listrik bergerak gas, jadi itu sudah kecepatannya 100-200 km per jam. Yang kurang lebih
mengelangan gigi berangkat sampai Lombok Barat, dia butuh 7 menit saja. Itu kendaraan sekarang. Secanggih-canggihnya kendaraan mancing ini, itu tidak mungkin dia bisa menempuh satu perjalanan bolak-balik Mekah, Palestina, lalu menembus rel pertama sampai Sidratul Muntaha, langit paling atas, lalu kembali ke Makkah dalam satu malam. Itu tidak mungkin terjadi. Bahkan zaman luar biasa canggih ini, kecuali itu adalah kuasa Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ingin melihatkan karena umumnya manusia, jangankan yang tidak beriman, yang beriman pun dia butuh bukti. Lelah sholat, lelah berpikir, lelah istighfar, karena ini dalam kondisi. Saya ingin melihat hasil, saya ingin melihat bukti. Manusia pada umumnya seperti itu. Kenapa? Karena memang manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akal ini kalau digunakan dalam kebaikan, maka akan menambah nilai-nilai keimanan dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia kisahkan sedikit, apakah perlu bagi Presiden Nabi alaihi salatu wasallam untuk ditunjukkan kuasanya Presiden Allah beriman, baru tahu dia ada iman? Bukan seperti itu, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ini adalah peristiwa yang tidak hanya untuk menopang dakwah Presiden Nabi alaihi salatu wasallam, tetapi sebagai penopang umat yang melanjutkan dakwah beliau. Ini sebagai penopang bagi kita. Begitu kita melihat Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, itu namanya Isra. Lalu Mi'raj itu naik dari Masjidil Aqsa, beliau naik ke langit pertama bertemu dengan para nabi, naik ke langit yang kedua, begitu juga bertemu dengan para nabi, sampai langit yang ketujuh di Baitul Ma'mur, sampai masuk ke Sidratul Muntaha. Itu namanya Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Isra dari Makkah menuju Palestina, Mi'raj dari bumi naik sampai Sidratul Muntaha. Ini semua Allah ingin tunjukkan bagi kita. Ada kita ini para jamaah yang beriman ini, ada yang sedikit kuat iman, dan terlebih umat yang hidup di akhir zaman, iman yang separuh tentu tidak akan kuat menopang ujian, cobaan, fitnah di akhir zaman. Maka Al-Quran Allah hadirkan, Allah kisahkan tentang kekuasaannya untuk menguatkan iman-iman kita sebagai umat yang hidup di akhir zaman. Nabi diutus itu sudah menunjukkan bahwa manusia sudah masuk pada tahap terakhir, yaitu akhir zaman, bagian yang terakhir. Maka sudah barang tentu semakin akhir fitnahnya semakin besar, semakin akhir iman kita harus tambah kuat, dan tidak ada yang mampu menguatkan iman kita melainkan petunjuk-petunjuk yang Allah wahyukan menjadi pegangan hidup bagi kita, dan sunnah-sunnah yang diwariskan oleh baginda Nabi sebagai pegangan hidup kita. Maka yang pertama, hikmah paling pertama, Allah ingin menunjukkan kuasanya. Karena dengan kuasa itulah iman tertinggi para jamaah akan tambah kuat. Begitu iman kita tambah kuat, maka semua urusan itu akan terasa ringan. Jangankan kewajiban, sunnah-sunnah pun akan terasa ringan. Jangankan larangan, si makruh-makruh pun akan terasa ringan. Pertanyaannya, gumbena angkut perkeres wajib ini seringkali terasa berat. Si sunnah-sunnah ini kadang lebih berat. Si wajib berat, si sunnah mabuk, si haram demen, si makruh doyan. Gumbena itu semua sebab musabab nasi paling pertama adalah perkara iman. Iman yang lemah, sehingga para nabi itu sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, imannya sudah distabilkan oleh Allah. Iman yang kurang para nabi, setiap hari imannya para nabi itu naik. Sedangkan kita yang bukan nabi ini, yazid wa yanqus,
Iman itu ucapan dan amalan, dan iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Iman yang seperti ini adalah iman orang-orang yang bukan dari kalangan para nabi dan rasul. Sehingga untuk mengokohkan iman beliau menghadapi dakwah yang begitu besar, Allah datangkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yang ini adalah hadiah dari Allah bagi beliau secara khusus dan hadiah bagi umat beliau secara umum. Jadi Isra dan Mi'raj ini tidak hanya melekat kepada diri Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi itu melekat dalam diri umat beliau. Jadi Isra dan Mi'raj sekali lagi ini hadiah dari Allah bagi beliau dan bagi umat beliau. Apa hadiahnya? Hadiahnya salah satunya untuk mengokohkan iman orang-orang yang mengaku diri iman kepada Allah dan Rasulnya. Karena seringkali sekali lagi begitu kita melihat sesuatu yang itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, itu akan menenangkan jiwa kita. Dari jiwa yang tenang ini akan mengokohkan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Sederhananya para jamaah yang berikan permisalan, contoh seperti apa yang terjadi di bagian dari negara kita yang tercinta, Aceh, Sumatera. Apa yang terjadi? Walaupun itu bagian sebab utamanya adalah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, tetapi peristiwa seperti itu akan begitu kita lihat menjadi tanda-tanda kebesaran Allah, itu akan menenangkan. Termasuk kita telah diuji dengan gempa. Beberapa tahun yang lalu sebelum Covid, Lombok semuanya diguncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah mengguncang pulau Lombok ini dan sekitarnya. Siapa yang tidak takut pada saat itu? 100%. Titik gempa arah di tengah laut, tetapi kita yang ada di tengah daratan ini, arah-arah menganjak keret naik, bawah bergetar, gunung terangkat. Padahal itu bagian dari hal yang sangat kecil, sangat mudah bagi Allah, dan itu tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Di neraka lain di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah bangunan yang kokoh bisa menahan itu semua? Mustahil. Bangunan yang kokoh itu hanya sebab saja agar kita tidak tertimpa. Tetapi tatkala Allah berkehendak, di dalam bangunan si betul-betul kuat di bawah dunia ini, kalau Allah sudah mengatakan kun, maka terjadi. Gempa itu juga perintah dari Allah. Maka begitu kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka hati seorang mukmin akan tentram, imannya akan kokoh, dia akan mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Dan dikisahkan oleh para ulama, sebelum Isra dan Mi'raj, baginda Nabi alaihi salatu wasallam ditinggal wafat satu demi satu oleh orang-orang yang paling dia cintai, orang-orang yang paling mendukung beliau untuk mengemban amanat Islam ini. Begitu beliau dalam kondisi bersedih, Allah ingin kuatkan jiwa beliau. Allah ingin bangun keimanan beliau lebih kuat dari nabi-nabi dan rasul-rasul yang sebelumnya. Itu sebabnya Allah undang beliau naik sampai ke Sidratul Muntaha. Hanya beliaulah nabi dan rasul satu-satunya yang dipanggil langsung oleh Allah, seolah-olah menjadi tamu langsung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu kita melihat segala sesuatu menjadi tanda dalam diri kita bahwa itu tanda-tanda kebesaran Allah, maka sudah barang tentu hati memiliki tenang yang para jemaah. Mun hati itu tenang, maka akan lahir iman yang lebih murni, iman yang lebih bersih. Dari rasa tenang kita karena kita melihat kebesaran Allah, iman kita akan bertambah. Itulah yang Allah sebutkan, linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita di mana kita disebut? Kalau Nabi kita disebut, itu artinya kita adalah linuriyahu, dhamirnya satu orang. Siapa yang dimaksud? Baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi ingat, setiap beliau disebut, maka kita milu langsung dipuji di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi ingat,
Ada orang yang nabinya disebut tetapi dia terputus dari beliau. Dan ini kita bahas di hikmah yang terakhir. Jadi kita ingin begitu beliau disebut, kita tiru tanpa terputus, nyambung langsung mengikuti beliau. Dan ini yang Allah sampaikan, linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan kepada baginda Nabi sekaligus kepada umat-umat yang akan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan melahirkan nilai-nilai pengabdian kepada Allah atas keimanan seorang hamba kepada Tuhannya. Dan hikmah yang berikutnya, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa statusnya sebagai seorang hamba ini sangat mulia di sisi Allah. Sudah barang tentu semua yang bernyawa yang dunia ini hambanya di sisi Allah. Nah, berakal ini berakal selaku hamba di sisi Allah. Tetapi ada sebagian hamba yang penghambaannya tidak diterima oleh Allah. Ada sebagian hamba jangankan diterima, ngaku dirinya jadi hamba pun dia berat di hadapan Allah. Allah sampaikan asra bi'abdihi, Allah Maha Suci yang telah menjalankan hambanya di malam hari. Siapa yang dimaksud baginda Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau adalah makhluk yang paling mulia, tetapi Allah sematkan, Allah berikan beliau satu predikat sebagai seorang hamba. Bukankah menurut ketuaan, apakah Rasulullah itu bukan hamba? Kenapa Allah memanggilnya sebagai hamba padahal sudah barang tentu beliau adalah hamba? Kenapa kita dipanggil hamba? Walaupun sebagian orang tidak mau mengakui dirinya sebagai hamba Allah, dia tetap statusnya sebagai hamba. Maka di sini para ulama menjelaskan bahwa status penghambaan memiliki salah satu status paling mulia. Jadi untuk kepala sebagai seorang pemimpin, sebagai gubernur, bupati, kepala camat, kepala desa, kepala nabidah, kepala rumah tangga, atau mungkin punya jabatan-jabatan, maka hakikatnya itu semua tidak akan pernah menyamai dari status kita, yaitu status sebagai seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya si alam hamba ini, kalau penghambaannya kepada Allah diakui, Allah akan sebutkan dia dalam jajaran orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba di sisi Allah yang Maha Pengasih, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, kalau dia berjalan di muka bumi ini penuh dengan kerendahan hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam, kalau ada orang-orang bodoh, orang-orang jahil menyapanya, dia menjawabnya dengan ucapan-ucapan yang memberikan keselamatan. Saking luar biasa nilai penghambaan kepada Allah, maka Allah akan sematkan itu semua bagi orang-orang yang layak dan pantas. Pertanyaan ini, si dia adalah hamba yang layak dan pantas. Itu semua sudah dijawab oleh Allah pada satu ayat yang pertama, yang dimana setiap kita melihat sesuatu yang luar biasa, itu harus kita kembalikan kepada Allah. Kita harus lihat bahwa itu tanda-tanda kebesaran Allah. Malam hujan, asa hujan sebentar, ais ya, baru dari 5 menit hujan malam ini. Kita beranggapan memprediksi sama pede malam, tetapi malam ini alhamdulillah benar hujan. Mau kita hadir, ini tanda kebesaran Allah. Dan setiap kita merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah, pasti iman kita akan bertambah. Jiwa kita akan lebih tenang karena iman kita semakin tebal. Dan inilah orang-orang yang sedikit demi sedikit penghambaannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau ada sesuatu yang kita butuhkan dengan Tuhan kita, dan itu pasti
Tanda sebagai seorang hamba kita selalu butuh kepada Allah. Dan ini penghambaan, salah satu bentuk penghambaan yang paling dicintai oleh Allah. Ini salah satu penghambaan yang selalu ditunggu oleh Allah siang dan malamnya. Karena hakikatnya sebagai seorang hamba ini, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahmatullah, kita ini kita tahu dan ngancam misal-misal. Kita tahu menyelesaikan apapun sendirian. Kita perlu bantuan, karena kita hamba. Dan yang pasti bisa membantu kita karena disini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu langsung dari langit ataupun melalui perantara makhluk yang lain. Oleh sebab ini, baginda Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita, setiap apapun sekarang nilai penghambaan kepada disini Allah selalu dia ditanya dalam jajaran nomor sekian. Mun kamar ini mengenai VVIP, kamar paling sholat. Itu sebabnya ada namanya sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Semua istighfar itu mulia di hadapan Allah. Tetapi di balik semua istighfar apapun bentuknya, arah penghulunya, arah kelas kita, arah paling super namanya sayyidul istighfar. Apa isinya sayyidul istighfar ini? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan. Tidak ada yang berhak untuk aku taati, ibadahi, untuk aku sembah melainkan Engkau. Wa ana 'abduk, dan aku ini hamba. Jadi menarikh kesulitan dari dunia ini apapun, entah kesulitan dalam urusan dunia ini banyak, ada pekerjaan, ya, ada tanggung jawab, atau kesulitan dalam urusan agama bahkan akhirat, maka hadirkan penghambaan kita kepada Allah. Mohon kepada Allah dengan meletakkan status dan pengakuan sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Ya Allah, aku ini hamba-Mu, tahu gawe kalau Engkau tidak membantu. Ya Allah, aku ini hamba-Mu, oleh sebab itu aku meminta hanya kepada-Mu. Ya Allah, dengan sulitnya hidupku dan aku ini hamba, tidak akan tahu keluaran aku dari kesulitan ini melainkan Engkau ya Allah. Maka inilah satu pengakuan yang selalu ditunggu oleh Allah siang dan malamnya. Maka ini hikmah yang berikutnya, bahwa penghambaan dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu titel, satu gelar yang sangat mulia. Jadi oleh sebab ini kita harus bangga sebagai seorang mukmin. Bahkan Nabi yang ana abdullah wa rasuluh. Jangan kau puji aku berlebihan, kata Nabi alaihi salatu wasallam, tapi panggillah aku ana abdullah wa rasuluh. Panggillah aku hamba Allah dan utusan dari Allah. Jadi sebenarnya panggilan sepanjang sholat ini bukan nama yang diberikan oleh orang tua, tetapi nama yang diwariskan oleh Al-Quran, nama yang Allah inginkan kepada kita. Siapa? Hamba Allah. Jadi menarik sebetulnya jadi dikenal anak pun terlihat, wahai hamba Allah sedang pengabar, wahai hamba Allah sini keren itu panggilan yang paling mulia. Itu sebabnya semua sekali lagi yang sampaikan yang ada nilai penghambaannya kepada Allah pasti kelasnya kelas G, kelas super, kelas paling sholat. Nama pun seperti itu. Nama yang paling dicintai oleh Allah. Dia mana nyampean di sini Nabi kepada kita. Anak si paling sholat adalah anak si anak penghambaan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Kita sekarang lebih senang dengan nama-nama yang terkesan sesuai dengan zamannya. Feral, menenginya Nikel, ya, John, Bobo. Kita lupa, dan ini salah satu hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj, penghambaan seorang hamba kepada Allah agar penghambaannya ini diterima dan diakui oleh Allah. Nah, maka oleh sebab ini Isra dan Mi'raj ini akan mengokohkan iman kita, salah satunya agar kita meletakkan penghambaan kita kepada Allah. Jangan menjadi hamba
hamba-hamba yang lain. Jangan menjadi hamba dunia, kata Nabi. Jangan menjadi hamba hawa nafsu, tetapi letakkan semua penghambaan ini hanya kepada Allah. Mengejar dunia, tujuan untuk menghambakan dunia ini kepada Allah. Kalau kita melakukan ada sesuatu yang kita inginkan dan kita rasa itu bermanfaat, kita niatkan keinginan ini untuk bisa menghambakan diri kepada Allah. Termasuk Isra dan Mi'raj kalau kita hadir bukan hanya sekedar ingin mendengar kisah, tidak. Kita ingin melihat kebesaran Allah. Kita ingin menanamkan iman yang lebih kokoh dengan melihat kebesaran Allah, dan kita ingin menjadi bagian dari hamba-hamba yang diterima penghambaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah yang berikutnya para jamaah adalah ini adalah hikmah yang terbesar. Tatkala Allah hadiahkan satu syariat, satu-satunya syariat yang langsung dari Nabi dipanggil menghadap kepada Allah. Selain dari syariat ini, semuanya Allah perintahkan melalui wahyu. Ini satu-satunya syariat yang Allah perintahkan Nabi diminta langsung berjumpa dengan Presiden Allah. Ini hadiah terbesar. Apa itu? Salat. Walaupun salat ini rukun kedua, tetapi salat ini adalah satu-satunya ibadah yang Allah syariatkan dengan dipanggilnya langsung baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu pertanyaan syariat-syariat yang lain, ada puasa, ada zakat, ada bakti kepada orang tua, semua yang Allah perintahkan melalui wahyu, melalui Al-Quran dan sebagian melalui wahyu. Hanya sholat yang secara khusus dan satu-satunya. Karena kenapa? Karena penting dan istimewanya yang namanya sholat. Maka oleh sebab ini, sholat ini tidak bernegosiasi, tidak tergak, tidak bau ketawa. Oh yang ini kira-kira duit dibilang. Kalau ibadah-ibadah yang lain mungkin seperti puasa didatang makna duit, Allah mudah, cuma nasihat negara. Tapi sholat yang boleh. Kenapa? Karena ini ibadah yang tidak memiliki persamaan dengan ibadah-ibadah lain. Dia adalah penghulu dari semua kewajiban yang Allah wajibkan. Oleh sebab ini, begitu atau mengaji itu yang dibahas tentang sholat, maka jangan hanya menggunakan telinga, tapi gunakan semua panca indera yang Allah berikan pada kita. Mata, pikiran, selakunan. Kenapa? Karena apapun yang berkaitan dengan sesuatu yang besar pasti nilainya juga besar. Yang contohkan dengan berbagai beres, marah, duit, bukit, ampun TM yang sedang, wedang, kira-kira sedih atau duit alamnya sedih. Karena duit beres malah belum menjadi. Ampun TM yang 10 20 satu sedang, kira-kira satu sedang ini sedih atau duit alamnya sedih pada yang mula luwe terbaik luwe disedih yang contohkan seperti yang tadi Gunung Rinjani ini mula terdana itu jutaan dam mula berdua jutaan mula berdua merasa kira-kira belum besar paling bawah misalnya berdua kita kepeng 1 miliar ampun sedekahan sekitar kira-kira duit pasti ada sekitar ini sedih lagu makin ada sekitar kepeng ampun sedekahan 500.000 kira-kira duit pasti duit mudah sedih terbaik sedih duit lagu mana duit tapi terbaik duit tetap sedih. Nah sholat itu kurang lebih seperti ini kalau misalnya pun si alasan bahwa nak sholat selaku ada yang luar biasa, walaupun sekecil apapun bahkan sunnah dan sebelum kita sholat bersiwak membersihkan mulut kita ada sengaja. Denara siwak, denara sikat gigi siwak, denara siwak sikat gigi, denara kata para ulama dalam mazhab Syafi'i kita
hal yang nampak sederhana, hal yang nampak kecil, hal yang nampak sepele ini adalah sesuatu yang sangat besar. Maka oleh sebab itu, apapun yang terkait dengan sholat, jadi kita tidak boleh bosan. Tunuh ngaji sholat, nulis ngaji rukun sholat, tunulis ngaji syarat sholat, tunulis ngaji simpanan sholat, bacaan apapun yang terkait dengan sholat itu semuanya akan bernilai besar di sisi Allah. Kenapa? Karena sholat ini adalah sesuatu yang amat besar. Ini hadiah yang paling istimewa dari Allah bagi baginda Nabi yang beliau wariskan kepada umat beliau. Maka sudah sepatutnya bahwa kalau kita ingin betul-betul menjadi hamba yang memuliakan dirinya melalui penghambaannya kepada Allah, maka salah satu hal ditekan pikiran, ditekan ego, ditekan berpikir dua kali apa? Sholat. Dia mampu di masjid, kerjakan di rumah. Dia mampu berjamaah di masjid, berjamaah di balik. Dia mampu berjamaah di balik, minimal sholat sendiri kita sudah kita usahakan dengan cara yang terbaik. Entah waktunya, ceret, kondisi, jiwa. Sebelum kita sholat kita letakkan semua urusan. Kenapa? Karena sholat ini harus ia menjadi prioritasnya. Ia paling utama. Ada urusan dunia, panggilan sholat datang, kita istirahatkan. Tidak hanya awal kita istirahatkan, pikiran hati kita istirahatkan. Oke, wayang sholat istirahatkan. Baru lanjutkan urusan-urusan si lain. Maka kalau kita ingin mulia, Allah tidak menjanjikan bahwa setiap yang rajin sholat itu dengan sugih, tetapi Allah pastikan bahwa semua orang yang sholatnya baik, maka kehidupan di dunia ini akan diperbaiki. Dari mana Allah perbaiki? Dari hati dan jiwanya. Setiap orang yang sholat dengan baik, dia berusaha untuk setiap harinya lebih baik. Hari ini ada pembahasan sholat yang belum dia tahu, lalu yang menuntut dia. Begitu dia paham amalannya, ya. Sholat dia hari ini lebih baik dari yang kemarin, maka setiap sehingga sholatnya, maka itu artinya kehidupan agamanya dan kehidupan dunianya sedang dia perbaiki sendiri. Jadi sederhananya para jamaah, kalau ada hal-hal dalam kehidupan ini yang terasa sulit tadi, seolah-olah buntu, seolah-olah dilarang putusnya, jerak sini datang sih gunungan, seolah-olah dinuah tanpa lepas dari semua permasalahan hidup, maka apa yang perlu dia perbaiki? Penghambaannya kepada Allah dan lalu sholatnya. Termasuk dengan anak-anak jadi sengkat jadi bota itu ke langkah pertama perbaiki sholatnya dulu. Sholat insya Allah walaupun dia kontak dia langsung, tetapi memang seperti itulah hidup kita di dunia ini. Setelah kita berproses, dia baru langsung menang. Nah, maka begitu kita perbaiki sholat kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, maka semuanya akan diperbaiki sedikit demi sedikit. Yakinlah, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada bagian terakhir yang ingin saya sampaikan, tapi terasa